jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali. Kali ini bersama saya Patricia Lawford. Dalam Jurnal Daai kali ini, kami akan menampilkan beberapa cerita tentang saling berbagi dan saling bersyukur. Suciwati menerima tugasnya sebagai ibu dari 7 orang anak. Wanita berusia 33 tahun ini harus menjalankan tugas ini seorang diri setelah berpisah dari suaminya. Suciwati dan ke-7 anaknya tinggal dalam rumah kontrakan yang sangat sederhana di wilayah Sawahlio, Jakarta Barat. Tentu tidak mudah baginya menjalankan tugas ini seorang diri. Berkat informasi dari seorang tetangga, sejak tahun 2009 Suciwati mendapat dukungan kasih dari para relawan. Dukungan dalam hal materi, perhatian dan rasa kesetia kawanan membuat Suciwati tetap bersemangat menjalani hidup. Di tengah segala kesulitan, ia berusaha untuk dapat tetap berbagi sebagai ungkapan rasa syukur. Mensyukuri setiap berkah yang ada. Inilah yang mendasari Suciwati untuk tetap tegar menjalani roda kehidupan. Di rumah sederhana ini, wanita kelahiran Solo 33 tahun silam tinggal bersama ke-7 buah hatinya. Sejak berpisah dari sang suami pada 2008 lalu, ia harus berjuang merawat dan menjaga buah hatinya seorang diri. Ngobrol dong. Anak pertamanya tidak lagi melanjutkan sekolah setelah lulus dari sekolah dasar. Ia memilih untuk membantu sang ibu merawat ke-6 adiknya. Sementara ketiga anaknya yang lain masih bersekolah di kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Suciwati bekerja sebagai pembuang benang atau pemasang mote. Dari hasil kerjanya ini, ia hanya mendapat penghasilan Rp80.000 per minggunya. Karena penghasilannya belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga, ia rela melakukan pekerjaan tambahan seperti mencuci dan menggosok. Melalui pekerjaan tambahan ini, ia mendapat penghasilan Rp250.000 per bulan. Hasil dari pekerjaan yang ia lakoni digunakan untuk membayar sewa rumah dan kecukupan pangan sandang. Walau dirinya berada dalam keadaan ekonomi yang serba terbatas, Suciwati tetap memiliki kasih untuk berbagi dengan sesama. Suciwati kerap menyisihkan sebagian penghasilannya untuk didonasikan ke dalam celengan bambu. Bahkan, ia pun mengajak tetangganya untuk ikut menjadi donatur bersumbangsi membantu sesama yang membutuhkan. Ya, namanya manusia sih memang seberapa banyak pun kurang. Tapi kan kalau memang kita mau ini nggak cukup, itu nggak cukup, nanti yang di luar juga masih menderita. Jadi kita harus hemat gitu loh. Memakai sesuatu itu harus hemat. Jadinya aturan saya nih makan 1 piring kan, kita sisihin separuh karena tetangga kebetulan di deretan saya memang masih pada susah, jadi kita ya berbagilah gitu. Ia juga mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang. Setiap hari, ia mengumpulkan sampah-sampah itu dari tetangganya. Sampah-sampah itu kemudian akan disumbangkan kepada Yayasan Buddha Suci Indonesia.
Ia paham bahwa sampah yang didaur ulang sangat berharga untuk misi amal dan kemanusiaan. Dari sampah menjadi emas, dari emas menjadi cinta kasih. Cinta kasih ini ia alirkan kembali untuk membantu sesama yang membutuhkan. Sejak tahun 2010, Suciwati telah menjadi penerima bantuan Seci. Sejak saat itu, pendampingan terus dilakukan oleh para insan Seci. Tidak hanya berupa materi, tetapi perhatian dan rasa kesetiakawanan menjadi penyemangat bagi Suciwati. Ia juga mendapat banyak pengetahuan, wawasan, dan pengalaman melalui kunjungan kasih para insan Seci yang dilakukan secara rutin. Aliran cinta kasih ini menguatkan tekadnya untuk terus bersumbangsi kepada sesama. Bagi Suciwati, turut melibatkan diri serta berbagi dalam meringankan penderitaan orang lain adalah wujud mensyukuri berkah yang telah ia terima. Perhatian dan kasih sayang adalah kebutuhan utama setiap insan. Ketika kebutuhan utama ini terpenuhi, akan muncul sikap saling menghargai dan mengasihi. Uluran tangan yang penuh kasih dapat menjadi penyemangat bagi para penerima bantuan dalam mengatasi beban kehidupan yang mereka jalani. Selama ini ya kita pendampingan selama masa pengobatan mereka gitu ya. Kadang mereka kontrol ke rumah sakit, kita temani, atau kadang mereka dalam masa perawatan kita kunjungi karena kita memberi semangat, memberi arti bahwa dalam kehidupan mereka ini, dalam kesunyian, dalam kesepian, dalam penderitaan, ternyata masih banyak yang bisa saling memperhatikan gitu. Cinta kasih universal mendasari hubungan baik yang terjalin di antara relawan dan para penerima bantuan. Karena sesungguhnya setiap manusia saling membutuhkan. Tidak ada orang yang lebih unggul daripada yang lain. Suciwati dan penerima bantuan lainnya dapat merasakan kehangatan cinta kasih. Sementara para relawan merasakan keindahan dan kebahagiaan dalam berbagi. Dari kita sih, kita bisa merasakan kebahagiaan mereka, kita bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka, bahwa mereka juga dalam kesulitan, dalam kondisi sakit, masih banyak dari relawan yang bisa memperhatikan mereka, masih ada orang lain yang memperhatikan mereka, dan bisa tetap merayakan hari besar gitu. Kayak yang Natalan mereka tetap bisa merasakan Natal, yang nanti next Imlek juga mereka bisa merasakan Imlek, rasa cinta kasih dari para relawan, ya rasa cinta kasih dari Yayasan Bunda Seci kepada mereka. Tekad bersumbangsi dan cinta kasih yang telah diukir oleh para relawan disalurkan kembali kepada para penerima bantuan dengan tujuan cinta kasih ini dapat terus mengalir. Seperti aliran sungai, cinta kasih yang terus mengalir akan membawa kehidupan bagi lingkungan di sekitarnya. Dengan begitu, kehidupan akan terus mengalir, kedamaian dapat diciptakan karena batin yang jernih memberikan aliran hidup yang jernih pula. Juga mengajarkan tentang pelestarian lingkungan. Iya, kebetulan kita diadakan di Cingse ini. Di Cingse ini kan banyak diafragma ya, gambar-gambar yang tentang apa yang telah dilakukan Seci yang lalu, apa ya sejarah Seci, kenapa Seci bisa saat ini bisa ada di Indonesia. Dan itu tadi kita ajak mereka keliling, kita ajak tur melihat foto-foto kegiatan Seci yang lalu, supaya mereka juga ternyata memaknai bahwa ternyata Seci itu dimulai dari satu langkah yang kecil, dari satu tempat yang jauh hingga ada di Indonesia. Mereka sangat bersyukur berjodoh dengan Seci dan menerima bantuan Seci gitu. Momen ini adalah waktu di mana para penerima bantuan dapat merasakan aliran cinta kasih yang besar. Baik anak-anak maupun orang tua, mereka belajar untuk memulai cinta kasih dari diri sendiri. Begitu halnya dengan para relawan. Arti berbagi menjadi sebuah wujud untuk mensyukuri berkah yang ada. Dengan berbagi, maka hidup dapat lebih bermakna untuk diri sendiri maupun orang lain. Kalau saya merasakan selama ini ya, mungkin dulu sebelum saya ikut kegiatan ini,
saya merasakan ya hidup biasa gitu kita normal. Cuman setelah kita lihat bahwa ternyata banyak orang lain yang lebih sulit dari kita, banyak orang lain yang menderita. Berarti saat ini sebetulnya hidup kita sangat bersyukur gitu, sangat diberkahi oleh Yang Maha Kuasa ya. Jadi kenapa kita nggak memanfaatkan kesempatan ini untuk berbagi kepada mereka di masa kita masih bisa gitu. Bukan saja materi, berbagi cinta kasih dapat diwujudkan melalui berbagai cara. Sebuah aliran cinta kasih yang terus mengalir di hati setiap orang dapat mendorong dirinya untuk terus membagikannya pada sesama. Berbagi dapat dilakukan oleh siapapun sebagai bentuk rasa syukur atas karunia Tuhan. Karena cinta kasih tidak akan berkurang bila dibagikan, namun sebaliknya akan terus berkembang bila diteruskan kepada orang lain. Edo dan Sari sehari-hari bekerja sebagai penjual tempe di Kota Padang, Sumatera Barat. 2 tahun lalu mereka dianugerahi seorang putra, Rivalino. Pada saat lahir, Rivalino memiliki meningokel semacam tumor di dahinya. Saat usianya 13 hari, Rivalino menjalani operasi pengangkatan tumor tersebut. Selang 7 bulan kemudian, meningokel itu tumbuh lagi. Pertalian jodoh membuat Edo dan Sari menyambut uluran kasih Yayasan Buddha Seci dan operasi dapat dilakukan. Hingga kini keduanya aktif bersumbangsi sebagai relawan daur ulang. Sikap bersyukur dan berbagi juga menjadi pilihan Asrul, seorang mantan penghuni lapas yang kini mengikuti barisan relawan dan banyak memberi sumbangsi. Lahir gitu, sejak lahir terus nggak ada kelainan gitu. Rivalino adalah balita kelahiran Padang, Sumatera Barat 2 tahun yang lalu. Sejak lahir, ia memiliki meningokel, sejenis tumor di dahi. Di pangkal hidungnya, waktu itu, tumbuh benjolan sebesar separuh telur ayam, hingga sebagian matanya tertutup. Pada usia 13 hari, Rival dioperasi dengan bantuan Basda, Badan Amil Zakat Daerah. Tetapi memasuki usia 7 bulan, meningokel di wajah Rival tumbuh lagi. Operasi harus dilakukan. Namun Edo, ayah Rivalino, tidak memiliki biaya. Sehari-hari, Edo bekerja sebagai penjual tahu, tempe, dan tauge. Berikhtiar mencari bantuan, bertemulah Edo dengan Yayasan Buddha Seci. Pada usia 8 bulan, Rivalino dioperasi di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat, Padang. Namun, cinta kasih para relawan tidak berhenti sampai bantuan biaya operasi saja. Dengan penuh kasih, para relawan setia mengunjungi dan memberi perhatian pada keluarga Edo, Sari, dan Rival. Saya merasakan gimana ya, ada satu mukjizat ya. Rasanya bisa saya lakukan pekerjaan atau mengunjungi pasien-pasien yang sakit gini yang saya bisa pantau terus ya. Jadi saya merasa ada kepuasan di hati saya. Dan juga saya merasakan ada jodoh saya sama ini anak, bisa saya kunjungi terus ya, kita rawat dia sampai sedemikian rupa. Saya rasa itu satu perasaan yang tidak bisa dibilang ya, ada kegembiraan gitu. Kalau buat saya sih sebagai pribadi, Yayasan Buddha Seci mungkin ya, seandainya nyawa saya yang diminta, mungkin saya kasih. Masalahnya ya Mbak ya, saya nggak bisa balas Mbak kebaikan dari Ibu Yayasan Buddha Seci. Cuman kalau masalah biaya ya Mbak ya, kalau seandainya yayasan itu minta ganti rugi atas biaya yang dia keluarkan buat anak saya, mungkin saya nggak bisa ganti Mbak. Cuman kalau dia butuh tenaga, saya apapun mungkin saya lakukan Mbak buat yayasan. Masalahnya yayasan
Masalah yayasan sudah banyak bantu anak saya, Mbak. Mungkin kalau nggak ada yayasan yang bantu ya, Mbak ya, mungkin saya nggak akan ketemu sama anak saya lagi, Mbak. Ya maulah Kak membalas itu kebaikan yayasan, terus mau bantu orang lain yang lain juga kan, pengen kebersamaan di situ juga enak Kak. Saya dengan relawan-relawan sudah dianggap kayak saudara sendiri gitu, kayak satu keluarga. Bersihin botol aqua tuh, terus pergi gotong royong karena tiap minggu pergi daur ulang kan, itu kegiatan yang diikuti. Asrul, pria berusia 50 tahun ini, merasa hidupnya pernah tersia-sia ketika 2 tahun lalu harus menjadi penghuni Lapas Muara, Padang, Sumatera Barat. Waktu itu ia terkena sebuah kasus. Sebelum menjadi warga binaan lapas, Asrul adalah pemilik PT Kurnia Abadi. Perusahaannya menjadi rekanan PT PLN, perusahaan listrik negara. Ia menyediakan alat-alat berat serta perlengkapan PLN. Atas usulan seorang relawan yang kerap mengadakan kunjungan kasih, Asrul bangkit kembali. Ia dan kawan-kawannya mendirikan sebuah unit usaha yang mempekerjakan 100 warga binaan lapas. Memanfaatkan sebuah ruangan kosong, mereka bekerja memproduksi tiang besi, panel, baut, dan berbagai kebutuhan PT PLN. Seorang relawan Seci menjadi pemasok yang menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan unit usaha ini. Keuntungan unit usaha ini diberikan untuk kas negara sebesar 60%, sementara untuk warga binaan sebesar 40%. Selain keuntungan ekonomis untuk keluarga mereka di luar lapas, warga binaan juga mendapat pelatihan keterampilan melalui unit usaha ini sebagai bekal saat mereka keluar nanti. Ya, kalau bisa lebih banyak berbagi sama sesama ya. Prinsip hidup yang kita pegang ialah kalau bisa banyak bisa berbagi sama orang-orang. Setelah keluar dari lapas, Asrul kembali menjalankan usahanya dan bergabung dengan barisan relawan Seci. Ia bersumbangsi untuk depo daur ulang dan menyediakan sumur bor ke Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Padang. Berbagi dapat membuat orang lain bersyukur. Berbagi juga menjadi ungkapan syukur. Orang yang bersyukur terus mengalirkan kasih lagi dengan berbagi. Begitu seterusnya. Siapapun yang mengalami syukur dan kasih akan terdorong untuk membagi kasih itu pada sesama melalui berbagai macam cara dan sumbangsih. Yayasan Remaja Masa Depan terletak di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Yayasan ini menjadi salah satu sarana kasih bagi banyak anak dan remaja. Yayasan yang berdiri sejak tahun 1999 ini memberi pendidikan gratis bagi mereka yang ditampungnya, yaitu anak-anak putus sekolah dan tidak mampu. Banyak anak dapat meraih cita-cita mereka kembali yang tadinya hampir pupus. Suami istri Firdaus dan Maryamah, pendiri yayasan ini, adalah orang-orang yang berbagi dan bersyukur. Cinta kasih mereka menarik banyak pihak lain untuk turut berbagi. Aku rasa kita, orang-orang sekitar,
mungkin bisa bantu mereka juga gitu untuk bangun gitu. Dan aku ngeliat sih panti asuhan ini panti asuhan yang cukup baik gitu, karena banyak panti asuhan yang udah beberapa kali aku datengin ternyata kurang bisa nerima kehadiran orang-orang baru gitu. Mungkin banyak yang berpikir kita didatengin gitu, tapi habis itu berakhir sampai di situ gitu. Makanya kita pikir mungkin buat orang-orang yang mau datang sini juga jangan pernah berhenti di pertemuan sekali atau kedua gitu. Tapi kita harus bisa terus-terusan reach mereka gitu, terus-terusan layanin mereka gitu, dan continue gitu aja. Merangkul mereka bukan cuma di pertemuan pertama aja gitu, tapi terus menerus. Ya, moga-moga kita bisa melakukan itu juga sih gitu. Pengennya sih mereka punya tempat yang tetap, karena setahu aku ini masih nyewa. Terus pengen mereka dapat pendidikan yang lebih baik lagi gitu, karena lebih maksimal buat mereka gitu. Pengen juga mereka dikembangin dalam hal mungkin keterampilannya gitu ya, dan yang terbaik lah buat mereka dari segi kesehatan, pendidikan gitu. Dan berharap juga, karena sebagian dari mereka masih punya keluarga gitu ya, berharap juga keluarganya dapat berkat juga gitu, jadi mereka bisa tinggal bareng lagi sama keluarganya. Saling bersyukur dan berbagi adalah suatu cara membuat dunia ini lebih damai. Tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau apapun, berbagi dan bersyukur adalah dua hal saling terkait dalam kehidupan yang dapat mengatasi banyak permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Berbagi dapat dilakukan siapa saja, mulai dari lingkungan yang paling dekat. Kelompok pemuda GPKI tadi misalnya, mereka juga turut berbagi pada sesama di lingkungan tempat tinggal mereka. Lihat sekitar kita dan temukan cara yang dapat kita pilih. Jadikan hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya, Patricia Lawford, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.